Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Medusi. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan wawasan dan inspirasi, bukan untuk menyinggung, menilai, ataupun menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama. Sebelum memulai cerita, saya mohon keikhlasannya untuk subscribe, like, comment, and share. Saya doakan semoga Anda diberi rizki yang lancar. Langsung saja kita mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil di kaki Gunung Merapi, legenda tentang dua ajian sakti telah menjadi cerita turun-temurun yang ditakuti sekaligus dihormati. Konon, ada dua ajian luar biasa yang diwariskan kepada mereka yang terpilih. Ajian Rengkah Gunung, yang mampu memecah bumi dan menimbulkan gempa dahsyat, dan ajian Pancasona, yang memberikan pemiliknya kekuatan untuk bangkit kembali setiap kali tubuhnya menyentuh tanah. Kisah ini tidak hanya legenda. Penduduk desa percaya bahwa kekuatan tersebut nyata dan diwariskan melalui garis keturunan tertentu. Sejak kematian mendadak seorang dukun sakti bernama Ki Jalu, desa itu diliputi oleh kegelapan misterius. Ki Jalu adalah sosok terhormat yang dianggap sebagai penjaga keseimbangan antara ajian-ajian tersebut. Dalam surat wasiatnya, ia meninggalkan peringatan bahwa dua pewaris ajian akan bertarung untuk menentukan nasib desa dan mungkin dunia. Dua nama disebut dalam wasiat itu: Aditya, seorang pemuda desa yang tidak menyadari kekuatannya, dan Seta, seorang yatim piatu yang dibesarkan oleh dukun hitam. Namun, desa tak pernah menyangka bahwa legenda ini akan menjadi nyata. Dalam beberapa bulan sejak kematian Ki Jalu, bencana-bencana aneh mulai menimpa desa. Gempa kecil kerap terjadi tanpa alasan, dan banyak penduduk desa yang mengaku melihat sosok-sosok bayangan di malam hari. Desas-desus mulai berkembang bahwa ini adalah pertanda akan kedatangan pewaris kedua ajian yang akan menentukan nasib desa. Aditya adalah seorang pemuda yang hidup sebatang kara setelah keluarganya tewas dalam bencana longsor beberapa tahun yang lalu. Kehidupannya sederhana, dipenuhi dengan kerja keras di ladang untuk bertahan hidup. Meskipun dia sering merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, Aditya selalu menekan perasaan itu, menganggapnya hanya ilusi. Hingga suatu malam, dia mengalami mimpi yang aneh. Dalam mimpinya, ia melihat sosok Ki Jalu yang memanggilnya ke sebuah gua di lereng gunung. "Datanglah, Aditya. Takdir menunggumu," bisik suara itu. Terbangun dengan jantung berdebar, Aditya merasa terpanggil untuk mengikuti petunjuk itu. Pagi berikutnya, ia meninggalkan desanya dan mendaki ke tempat yang sama seperti dalam mimpinya. Di dalam gua yang gelap, sosok bayangan Ki Jalu muncul di hadapannya. "Aditya," katanya dengan suara berat, "engkau adalah pewaris ajian Rengkah Gunung. Kekuatannya ada dalam darahmu. Namun ingatlah, kekuatan besar ini juga mendatangkan tanggung jawab yang besar. Engkau harus menggunakannya dengan bijaksana, atau kehancuran yang akan kau bawa." Ki Jalu memperingatkan Aditya tentang seorang pewaris lain, Seta, yang mewarisi ajian Pancasona. Aditya keluar dari gua dengan rasa campur aduk. Ia belum sepenuhnya memahami kekuatannya, tetapi ia merasa tanggung jawab yang menantinya begitu berat. Ia sadar bahwa takdir telah mengikatnya pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Sementara itu, di sudut lain desa, hidup Rini, seorang gadis yang dibesarkan oleh seorang dukun hitam. Rini tak pernah mengenal orang tuanya dan tumbuh dalam kegelapan, mempelajari ajian-ajian gelap sejak kecil. Dukun itu memberinya ajian Pancasona dan memberitahunya bahwa ia memiliki kekuatan untuk bangkit kembali dari kematian, selama tubuhnya menyentuh tanah. Namun, kekuatan ini datang dengan harga yang besar. Jiwa Rini perlahan-lahan dikuasai oleh bayang-bayang gelap yang berbisik padanya untuk menghancurkan. Ia mulai merasa bahwa kekuatannya bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk menjadi penguasa. Dalam pikirannya yang sudah tercemar oleh bisikan kegelapan, Rini percaya bahwa misinya adalah mengalahkan pewaris Rengkah Gunung yang dianggapnya sebagai ancaman bagi dunia. Pada suatu malam bulan purnama, Aditya dan Rini dipertemukan oleh takdir di sebuah hutan lebat yang angker. Hutan itu dikenal sebagai tempat para arwah berkumpul, penuh dengan kabut tebal dan suara-suara bisikan yang menghantui.
Mereka tidak saling mengenal, tetapi seakan bisa merasakan energi yang berbeda dari diri masing-masing. Aditya berdiri tenang dengan penuh kewaspadaan, sementara Rini memasuki tempat itu dengan tatapan tajam penuh kebencian. Mereka saling mengamati, mencoba menilai kekuatan satu sama lain. Tanpa sepatah kata pun, pertarungan dimulai. Aditya menghentakkan kakinya ke tanah, menimbulkan gelombang gempa kecil yang membuat pepohonan bergetar dan tumbang. Namun, Rini tersenyum sinis, tubuhnya dengan cepat pulih dan bangkit kembali setiap kali jatuh. Pertarungan berlangsung sengit. Aditya mulai kehabisan tenaga, sementara Rini dengan mudah memulihkan diri. Namun, Aditya menyadari sesuatu. Kekuatan Rini sangat bergantung pada tanah yang ia injak. Jika dia bisa membuat Rini terangkat dari tanah, kekuatannya akan melemah. Dengan strategi cerdik, Aditya menciptakan gempa yang menjatuhkan Rini ke dalam jurang. Di ujung jurang itu, Rini tergantung, memohon ampun, sementara kegelapan di matanya perlahan memudar. Aditya menyadari bahwa Rini hanyalah korban dari ambisi dan kegelapan yang lebih besar. Dengan penuh belas kasih, ia menarik Rini kembali ke atas. Setelah pertempuran itu, Aditya dan Rini duduk berdampingan di tepi jurang, saling menceritakan kisah hidup masing-masing. Mereka mulai memahami bahwa mereka bukanlah musuh sejati. Mereka hanyalah dua pemuda yang dipermainkan oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari diri mereka. Aditya menyadari bahwa jalan kekerasan hanya akan berakhir dengan kehancuran bagi mereka berdua. Mereka pun sepakat untuk tidak menggunakan ajian mereka lagi untuk saling menghancurkan. Sebaliknya, mereka bersumpah untuk menjaga kedamaian di desa dan melindunginya dari ancaman kegelapan. Mereka kembali ke desa dengan tujuan baru, bukan untuk bertarung, tetapi untuk bekerja sama menjaga keseimbangan. Legenda tentang mereka berubah dari kisah permusuhan menjadi kisah persatuan. Aditya dan Rini menjadi sosok inspiratif di desa mereka, pengingat bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada ajian, tetapi pada kemampuan untuk memilih jalan yang benar dan melindungi mereka yang lemah. Mereka belajar bahwa setiap kekuatan bisa menjadi baik atau buruk, tergantung pada cara penggunaannya. Desa itu pun kembali damai, dan penduduknya percaya bahwa kedua ajian tersebut kini tidak lagi digunakan untuk kehancuran, tetapi untuk kebaikan bersama. Pertarungan antara pewaris Rengkah Gunung dan Pancasona berakhir bukan dengan kekalahan atau kemenangan, tetapi dengan persatuan yang membawa inspirasi bagi semua orang. Bertahun-tahun berlalu sejak kisah legendaris Aditya dan Rini, dua pewaris ajian sakti Rengkah Gunung dan Pancasona, yang bersatu demi melindungi desa mereka dari kekuatan gelap Ki Jagur. Setelah itu, kedamaian meliputi desa di kaki Gunung Merapi, dan keturunan mereka hidup dalam harmoni, mewarisi kebijaksanaan dan keberanian dari leluhur mereka. Namun, sejarah memiliki cara unik untuk menyatukan garis keturunan yang dulu terpisah oleh ambisi dan kegelapan. Dan kali ini, takdir akan mempertemukan kedua keluarga tersebut dalam wujud yang berbeda, cinta. Di generasi ketiga setelah Aditya dan Rini, lahir dua cucu yang luar biasa. Raya, cucu dari garis keturunan Aditya, tumbuh sebagai seorang pemuda tampan dengan sikap tenang dan penuh kebijaksanaan. Mewarisi bakat khusus dalam ilmu tanah dan alam, Raya memiliki kemampuan untuk merasakan energi bumi di sekitarnya. Dia memiliki kekuatan luar biasa yang membuatnya dihormati di desanya, meskipun ia tidak pernah sombong atau menggunakan kekuatannya sembarangan. Di sisi lain, Ayu, cucu dari garis keturunan Rini, tumbuh menjadi seorang wanita cantik dengan tatapan mata tajam yang penuh semangat. Berbeda dengan leluhurnya yang dipenuhi oleh kegelapan, Ayu memiliki hati yang lembut dan belas kasih. Dia dilatih oleh keluarganya dalam ajian Pancasona, tetapi dia lebih suka menggunakannya untuk membantu penduduk desa yang membutuhkan. Meskipun kekuatan Pancasona masih diwariskan padanya, Ayu memilih hidup dengan damai dan penuh cinta pada orang-orang di sekitarnya. Suatu hari, dalam sebuah acara festival desa untuk memperingati persatuan Aditya dan Rini, Raya dan Ayu bertemu secara tidak sengaja. Keduanya sama sekali tidak mengetahui bahwa mereka berasal dari garis keturunan dua pewaris ajian sakti yang pernah bertarung demi keseimbangan alam. Raya,
yang tengah membantu memasang dekorasi di festival, melihat seorang gadis yang tampak asing baginya. Ia tertarik oleh sosok Ayu yang tengah asyik memperhatikan ornamen-ornamen yang menggambarkan legenda Aditya dan Rini. Ia berjalan mendekat dengan rasa penasaran yang muncul tiba-tiba. Sepertinya kau sangat tertarik dengan cerita itu. Raya membuka percakapan dengan senyuman ramah. Ayu menoleh dan tersenyum balik. Ah, iya. Cerita ini seperti bagian dari hidupku. Kakekku sering menceritakan kisah Aditya dan Rini dengan cara yang sangat indah dan penuh makna. Raya terkejut mendengar nama Rini disebut. Kau cucu Rini? Ayu mengangguk. Iya, aku dari keturunan Rini. Namaku Ayu. Dan kau? Namaku Raya, jawabnya lembut. Aku adalah cucu Aditya. Sejenak, keheningan mengisi antara mereka, disertai dengan tatapan penuh arti. Takdir seakan berbisik, menghubungkan mereka dengan rantai sejarah yang pernah memisahkan dan menyatukan keluarga mereka. Mereka berdiri di tengah festival, dikelilingi oleh patung-patung kayu yang menceritakan kisah pertempuran legendaris itu. Namun, yang muncul di hati mereka bukanlah bayang-bayang permusuhan masa lalu, melainkan ketertarikan yang perlahan-lahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Dalam bulan-bulan berikutnya, Raya dan Ayu sering bertemu. Keduanya saling berbagi cerita, saling mengenal dengan lebih dekat, dan tanpa disadari, mereka saling jatuh cinta. Namun, cinta mereka tidak lepas dari rintangan. Meski kisah Aditya dan Rini telah lama menjadi legenda persatuan, beberapa orang tua di desa masih mengingat masa-masa kelam yang dialami oleh leluhur mereka. Mereka khawatir bahwa keturunan dua ajian besar itu tidak akan membawa apa-apa selain bencana. Kabar tentang hubungan antara Raya dan Ayu pun tersebar, dan mulai muncul kekhawatiran bahwa gabungan dari kedua ajian ini bisa membangkitkan kekuatan yang lebih besar dan sulit dikendalikan. Beberapa tetua desa bahkan memandang hubungan mereka sebagai tanda bahaya. Sesuatu yang sebaiknya dihindari untuk menjaga kedamaian desa. Kalian harus berhenti bertemu, ujar seorang tetua desa kepada Raya pada suatu hari. Raya terkejut. Mengapa, kakek? Bukankah kakek Aditya dan kakek Rini berjuang demi persatuan? Mengapa cinta kami dianggap sebagai ancaman? Tetua itu menghela napas berat. Cucu Aditya, kau tidak mengerti. Kalian memiliki kekuatan besar dalam diri kalian, lebih dari yang pernah dimiliki Aditya dan Rini. Jika kalian tidak berhati-hati, keturunan kalian bisa menjadi sumber bencana. Desa ini telah hidup dalam damai selama bertahun-tahun. Kami tidak ingin sejarah yang gelap terulang kembali. Raya merasa terluka mendengar kata-kata itu, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa cintanya pada Ayu tulus dan tak ternoda oleh ambisi atau kegelapan. Di sisi lain, Ayu juga mengalami tekanan dari keluarganya sendiri. Beberapa anggota keluarga Rini masih percaya pada ketegasan dan pandangan keras leluhur mereka, bahwa gabungan kedua ajian akan mengusik keseimbangan alam. Namun, Raya dan Ayu memilih untuk memperjuangkan cinta mereka. Mereka tidak ingin dipisahkan oleh pandangan sempit masa lalu, terutama ketika hati mereka penuh dengan kasih sayang yang murni. Seiring waktu, tekanan dari masyarakat membuat Raya dan Ayu mempertanyakan hubungan mereka. Keduanya mulai dihantui rasa bersalah, takut bahwa mungkin cinta mereka benar-benar akan membawa masalah bagi desa. Ayu merasa berat dengan beban keturunan ajian Pancasona yang diwariskan kepadanya. Dia mulai merasa bahwa mungkin dia tak pantas untuk bersama dengan cucu Aditya, seorang pewaris rengkah gunung. Di tengah keraguan ini, Ayu memutuskan untuk menghindari Raya. Meski hatinya sakit, dia berusaha menjauh, menganggap ini sebagai jalan terbaik untuk menjaga kedamaian desa. Namun, Raya, yang tak bisa menerima keputusan Ayu begitu saja, datang mencarinya di tengah hutan tempat mereka sering bertemu. Ayu, seru Raya, suaranya penuh dengan keputusasaan. Kenapa kau menghindariku? Apa kau benar-benar percaya pada semua omongan mereka? Cinta kita bukanlah kutukan. Ayu menahan air matanya, tidak mampu menatap wajah Raya. Raya, aku tidak tahu, aku takut.
Aku takut apa yang kita miliki ini akan membawa kesedihan dan kehancuran bagi desa. Aku tidak ingin menjadi alasan desa ini menderita. Raya mendekatinya, memegang kedua tangannya dengan lembut. Kita bukanlah leluhur kita, Ayu. Kita adalah diri kita sendiri. Cinta kita adalah pilihan kita, bukan karena ambisi atau kekuatan. Tidak ada yang perlu kita buktikan, kecuali bahwa kita saling mencintai. Ayu menatap mata Raya, dan dalam kehangatan itu, ia menemukan keberanian yang selama ini ia cari. Meski bayangan masa lalu masih menghantui mereka, Ayu mulai yakin bahwa cinta mereka lebih besar dari sekadar cerita lama yang penuh ketakutan. Mereka memutuskan untuk kembali ke desa bersama-sama dan berdiri di hadapan para tetua untuk menyampaikan keputusan mereka. Dengan penuh keyakinan, Raya dan Ayu mengungkapkan cinta mereka, serta komitmen mereka untuk tidak membiarkan kekuatan atau ajian menjadi sumber masalah. Mereka berjanji untuk hidup dengan damai, tanpa perlu membuktikan kekuatan atau mengunggulkan warisan leluhur mereka. Tetua desa, yang awalnya merasa ragu, perlahan mulai melihat ketulusan dalam hati kedua pemuda ini. Mereka menyadari bahwa cinta Raya dan Ayu adalah bukti bahwa masa lalu tidak harus terus membayangi masa depan. Dengan restu yang diberikan oleh para tetua, Raya dan Ayu menikah dalam sebuah upacara yang sederhana namun penuh makna, sebagai simbol dari persatuan dan cinta yang mengatasi segala perbedaan dan ketakutan. Dalam kehidupan pernikahan mereka, Raya dan Ayu berusaha menjalani hari-hari dengan tenang, menjauhkan diri dari ambisi untuk menggunakan kekuatan yang diwariskan. Mereka membangun keluarga yang sederhana, hidup bahagia dan damai di tengah desa. Cinta mereka menjadi legenda baru, kisah yang menunjukkan bahwa keturunan dari kekuatan besar bisa hidup dalam harmoni jika mereka memilih jalan yang benar. Desa di kaki Gunung Merapi itu kembali damai, dan cerita tentang Aditya dan Rini kini memiliki akhir yang berbeda, sebuah akhir yang menunjukkan bahwa cinta sejati bisa melampaui batas-batas keturunan dan sejarah.